Jejak sejarah pada masa dinasti Tang pada abad ke-7 Masehi, tepatnya pada tahun 650, hanya 18 tahun setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, Islam pertama kali diperkenalkan ke Tiongkok selama masa pemerintahan dinasti Tang. Proses pengenalan ini berlangsung melalui upaya diplomasi yang sangat menarik, melibatkan sekelompok utusan dari kekhalifahan Sayyidina Utsman yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam misi diplomatnya, utusan Islam ini mengundang Kaisar Tang yang saat itu memerintah Tiongkok untuk mengakui dan menerima ajaran Islam. Keberhasilan delegasi ini tercermin dalam penerimaan positif dari Kaisar Tang terhadap ajaran Muhammad. Kaisar mengakui banyak kesesuaian aspek agama Islam dengan ajaran Konfusius dan akhirnya memberikan kebebasan untuk menyebarkan ajaran mereka dan menyatakan kekagumannya terhadap Islam. Penting untuk dicatat bahwa peristiwa ini gak hanya menghasilkan pengenalan Islam di Tiongkok, tetapi juga memunculkan kontribusi yang signifikan dari komunitas Muslim terhadap perkembangan budaya, ekonomi, dan sosial di Cina atau Tiongkok. Salah satu langkah konkret yang diambil sebagai tanda penghormatan terhadap delegasi Islam adalah pembangunan Masjid Huaisheng di kota Guangzhou. Masjid ini merupakan masjid pertama di Tiongkok yang menjadi simbol penting hubungan awal antara Islam dan Tiongkok. Didirikan sebagai tanda penghargaan kepada umat Islam, masjid ini memulai jejak panjang perkembangan Islam di Tiongkok. Pembentukan pemukiman Muslim di Tiongkok gak hanya melibatkan aspek keagamaan, tetapi juga membawa dampak positif dalam bidang perdagangan seiring waktu. Perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Arab dan Persia yang datang melalui jalur laut menjadi kontribusi penting bagi ekonomi Tiongkok pada masa itu. Pengenalan Islam di Cina atau Tiongkok selama dinasti Tang menunjukkan bahwa Islam gak hanya diterima sebagai agama, tapi juga membuka pintu bagi interaksi antar budaya Islam dan budaya Cina. Jejak sejarah ini menjadi landasan bagi perkembangan lebih lanjut dan kontribusi penting umat Islam terhadap keberagaman budaya dan peradaban Tiongkok. Dinamika hubungan Islam dan Tiongkok pada abad ke-8 Masehi, hubungan awal antara dunia Islam dan Tiongkok mencapai momen kritis dengan terjadinya pertempuran di Sungai Talas pada tahun 751. Meskipun kontak awal seringkali bersifat damai, pertempuran ini menjadi titik balik penting dalam dinamika hubungan antara Islam dan Tiongkok. Ketika pertempuran ini terjadi, pasukan Muslim yang dipimpin oleh kekhalifahan Abbasiyah bertemu dengan pasukan Tiongkok Tang di dekat Sungai Talas yang terletak di wilayah yang sekarang merupakan Kazakhstan. Pertempuran ini berkaitan atau disebabkan karena persaingan kedua kekuatan besar ini untuk mengendalikan jalur perdagangan dan wilayah di Asia Tengah. Pertempuran di Sungai Talas yang dimenangkan oleh pasukan Muslim memiliki dampak besar pada hubungan antara Islam dan Tiongkok atau Cina. Meskipun awalnya terjadi dalam konteks persaingan kekuasaan regional. Pertempuran ini menyiratkan adanya pertukaran budaya dan pengetahuan antar kedua belah pihak. Di pihak Muslim, ini menunjukkan kemampuan militer dan keberhasilan ekspansi mereka ke wilayah Asia Tengah. Kemenangan pasukan Muslim juga membuka jalur perdagangan dari interaksi budaya yang lebih erat antara dunia Islam dan Cina. Meskipun tidak selalu damai, interaksi ini membawa masuknya lebih banyak elemen budaya, pengetahuan, dan ekonomi dari dunia Islam ke Cina atau Tiongkok,
juga sebaliknya. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua interaksi antara Islam dan Cina selalu bersifat damai. Pertempuran di Sungai Talas tadi adalah contoh pertama dari beberapa bentrokan di antara kedua kekuatan ini. Walaupun ada ketegangan, interaksi ini menciptakan pondasi untuk pertukaran budaya yang lebih lanjut dan memberikan dorongan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan di kedua belah pihak. Pertempuran di Sungai Talas menjadi salah satu babak awal dalam perjalanan panjang interaksi antara dunia Islam dan Cina. Jejak sejarah ini mencerminkan kompleksitas hubungan di antara dua peradaban yang berbeda, tetapi juga menunjukkan kapasitas mereka untuk bertukar pengetahuan dan mempengaruhi satu sama lain secara positif dalam hal budaya dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dinasti Yuan dan Dinasti Ming di Tiongkok menjadi periode penting dalam sejarah hubungan antara dunia Islam dan Tiongkok. Pada masa ini, komunitas Muslim memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan di Tiongkok, membawa kontribusi positif dalam bidang ekonomi, komunitas sosial, pemerintahan, budaya, dan sains. Oke, kita bahas satu persatu tentang kontribusinya secara singkat dan padat. Yang pertama, tentang perdagangan atau ekonomi. Pada masa dinasti Yuan, Muslim Arab dan Persia melanjutkan peran penting mereka dalam perdagangan. Pemukiman Muslim di pelabuhan-pelabuhan utama, terutama di Guangzhou, menjadi pusat perdagangan yang vital. Para pedagang Muslim membawa barang-barang baru, termasuk rempah-rempah, sutra, dan keramik ke Cina atau Tiongkok, dan membantu memperkaya budaya dan ekonomi Tiongkok. Kemudian, yang kedua, terbentuknya komunitas orang Muslim. Selama dinasti Yuan, komunitas Muslim semakin tumbuh di Tiongkok pada tahun 1070. Kaisar Song mengundang lebih dari 5.000 orang dari Bukhara untuk menetap di wilayah Cina atau Tiongkok sebagai benteng antara dinasti Han dan Kekaisaran Liao. Pemimpin kelompok ini, Pangeran Amir Said Zubair, diakui sebagai bapak pendiri komunitas Muslim di Tiongkok dan memainkan peran penting dalam pengenalan ajaran Islam. Lalu yang ketiga, pemerintahan dan kebudayaan. Pada dinasti Yuan, pemerintah Mongol yang memerintah memperlihatkan kebijakan mendukung integrasi minoritas etnis, termasuk Muslim. Dalam pemerintahan, distrik-distrik dikelola oleh gubernur-gubernur Muslim, menunjukkan dampak positif terhadap struktur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam bidang kebudayaan, Muslim membawa kontribusi penting seperti seni arsitektur dan pengetahuan medis yang menjadi warisan yang berlanjut hingga dinasti Ming. Yang keempat, pertukaran ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Muslim memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Tiongkok. Observatorium yang dibangun oleh para ilmuwan Muslim membantu dalam pembuatan kalender dan penelitian astronomi, mengenalkan pengetahuan Islam yang kaya kepada masyarakat Tiongkok. Jadi, sejarah peradaban Cina tidak terlepas dari peradaban Islam. Selama dinasti Ming, populasi Muslim di Tiongkok terus tumbuh dan mencapai sekitar 4 juta pada abad ke-14. Pemberian tanggung jawab pemerintah kepada para imigran Muslim oleh dinasti Yuan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan komunitas Muslim di Tiongkok. Penting untuk dicatat bahwa periode ini tidak hanya melibatkan keberhasilan, tapi juga tantangan, konflik, dan perubahan kebijakan yang dapat diidentifikasi. Tetapi jejak perjalanan Islam di Tiongkok pada masa ini menunjukkan bahwa integrasi, kontribusi,
dan pertumbuhan komunitas Muslim memainkan peran penting dalam perkembangan sejarah Tiongkok.